Suatu ketika ada seorang pria bernama Dimas yang sedang ingin membuat cerita, namun dia terkendala oleh pikiran yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia tidak menemukan ide cerita yang menarik untuk diceritakan. Kemudian pria itu merasa kesal lalu beranjak dan memutuskan untuk keluar rumah, sekedar jalan santai berharap menemukan sesuatu sebagai inspirasi. Setelah berjalan cukup jauh, Dimas merasa kelelahan. Di bawah sebuah pohon ada seorang pria penjual bakso. Dimas memutuskan untuk membelinya tentu dengan ditambah segelas es teh yang manis. Setelah selesai urusannya dengan semangkok bakso, Dimas berpikir untuk kembali pulang, karena terlihat awan mulai gelap, sepertinya akan turun hujan yang lebat. Sebelum Dimas sampai di rumah, hujan itu lebih dulu mengguyur tubuh Dimas, sehingga membuat bajunya basah kuyup. Karena jarak ke rumahnya masih cukup jauh, dia memutuskan untuk meneduh di teras sebuah rumah kecil yang manis. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari seorang wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Dimas mencoba tidak peduli dan fokus untuk menatap setiap tetes hujan yang semakin deras. Namun batuk itu semakin sering dan semakin parah. Sepertinya itu batuk dari seorang ibu-ibu yang punya masalah paru-paru. Semakin Dimas mencoba tidak peduli, semakin Dimas tidak tenang. Dia memutuskan untuk mengintip dari luar ke balik jendela kamar di mana suara batuk itu berasal. Dimas mendapatkan sisi yang tepat dan mulai mengintai bagian dalamnya mengandalkan sebuah lubang kecil di sudut jendela. Betapa terkejutnya Dimas ketika melihat bahwa ibu itu terlihat tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Dimas begitu panik dan bingung apa yang harus dilakukan. Dimas berlari ke pintu depan dan berniat masuk untuk menolong ibu tersebut. Namun pintunya dikunci. Tidak pikir panjang Dimas langsung menggedor pintu dengan keras. Siapa tahu ada penghuni lain anaknya atau suaminya sedang tertidur dan akan terbangun dengan suara pintu yang dia kedor. Namun tidak ada seorang pun yang membuka pintu, bahkan tidak terdengar suara sama sekali. Dimas langsung mendobrak pintu itu. Setelah terbuka, Dimas bergegas menuju kamar ibu itu. Dimas menemukannya masih dalam keadaan tergeletak tak sadarkan diri, dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Dimas hendak menggendongnya lalu membawanya ke rumah sakit, namun tiba-tiba ibu itu tersadar dan menatap ke arah Dimas. Ibu itu dengan anehnya tersenyum ke arah Dimas, dan mengatakan, "Kamu siapa?" "Saya Dimas, Bu," jawabnya. "Ibu saya bawa ke rumah sakit ya," sambung Dimas. "Tidak usah nak, ibu sudah capek." "Dengar nak, ibu tidak tahu siapa kamu, ibu tidak akan banyak bicara. Di lemari belakang lukisan itu, buka dan ambillah semuanya, lalu jaga itu dan berikan pada anak ibu, namanya Devi, dia akan tiba mungkin malam." Suaminya Devi bukan pria yang baik, jadi tolong jangan sampai suami Devi tahu soal ini. "Ibu percaya sama kamu," pintanya. "Baik Bu, sekarang ayo ke rumah sakit aja Bu, saya akan bawa ibu sekarang. Tolong letakkan ibu di kasur aja nak, setelah itu kamu pulanglah. Ibu akan baik-baik aja setelah minum obat itu, ibu mohon," ujar ibu itu. Dimas terlihat ragu dan bingung apa yang harus ia perbuat, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan permintaan ibunya. Dengan cepat Dimas mengambil semua barang yang ada di lemari itu. Yang ternyata itu adalah sejumlah uang dan beberapa perhiasan juga sertifikat tanah. Semuanya tersimpan rapi di sebuah koper hitam. Setelah itu Dimas pamit dan melangkah keluar dengan hati dan pikiran yang tidak karuan. Dimas bingung dengan semuanya, entah benar atau salah apa yang dia lakukan. Dimas hanya ingin pulang dan berharap ibu itu akan baik-baik saja. Dimas meninggalkan rumah itu dengan koper yang di tangannya. Dimas melangkah dengan langkah yang sedikit berat. Wajahnya terlihat gelisah. Setelah agak jauh dari rumah ibu itu, terdengar suara benturan keras di ujung jalan dekat rumah Dimas. Terjadi kecelakaan hebat sebuah mobil box dengan sebuah sedan tua. Dimas berlari untuk melihat ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana Dimas melihat sebuah sedan yang sudah terbalik dan mengepulkan banyak asap, lalu sebuah truk box yang tergeletak miring di pinggir jalan. Belum ada banyak orang yang datang. Dimas melihat seorang anak kecil yang tak sadarkan diri di bawah pintu mobil sedan. Dimas berlari hendak menolongnya, namun ada seorang wanita di samping anak itu yang terlihat berlumuran darah namun masih sadarkan diri. "Mbak, saya keluarkan dulu anaknya ya," ujar Dimas. Wanita itu hanya mengangguk tidak berdaya. Setelah Dimas mengeluarkan anak itu, dan meletakkannya di tepi jalan,
Sudah terlihat banyak kerumunan orang berdatangan dan suara ambulan yang datang. Saat Dimas hendak menghampiri wanita itu yang masih di mobil, seorang petugas mencegahnya dan mengambil alih pertolongan itu. Petugas berhasil dengan cepat mengevakuasi wanita itu dan dibawanya ke sebuah ambulan, lalu anak itu juga menyusul ke ambulan yang sama dengan ibunya. Anak itu seorang gadis terlihat berusia 3 tahun. Melihat semua petugas sudah menangani masalah itu dan korban sudah diselamatkan dan hendak dibawa ke rumah sakit, Dimas memutuskan untuk melanjutkan jalannya ke rumahnya. Kasihan Mbak Devi dan anaknya ya, mau menjenguk ibunya yang sakit malah kena musibah, ujar salah seorang yang turut mendekat ke lokasi kejadian. Mendengar perkataan ibu itu, Dimas terkejut. Nama Devi sangat ia kenal karena nama itu baru saja ia dengar dari ibu yang baru saja ia temui. Dimas sangat yakin bahwa itu putri dari ibu itu. Dimas mencoba bertanya ke ibu-ibu itu. Maaf Bu, korban tadi itu Mbak Devi ya namanya, ibunya yang sedang sakit tinggal sendirian bukan? Rumahnya di depan sana dekat sebuah musola kecil pinggir jalan. Tanya Dimas. Iya Mas bener, kasihan mereka. Masnya temennya atau siapa? Tanya ibu itu. Olga Bu, saya cuman pendatang warga RT depan sana Bu. Makasih Bu, saya duluan ya Bu, jawab Dimas. Namun Dimas teringat sesuatu tentang suaminya Devi ini. Dimas berputar balik dan kembali ke ibu itu dan bertanya. Maaf Bu, saya lihat tadi Komebeka Devi tidak sama suaminya ya? Tanya Dimas. Katanya sih Mas, suaminya itu gak bener lah, suka mabuk, suka judi, terus suka selingkuh. Pokoknya gak baik lah. Kabarnya sekarang suaminya malah pergi sama wanita lain, jelas ibu itu singkat. Mbak Devi kurang baik apa coba? Orangnya halus lembut sabar dan ramah banget ya Bu, sambung ibu satunya. Dimas tiba-tiba terkejut dan melamun mendengar penjelasan ibu itu. Dalam hatinya Dimas tidak habis pikir dan merasa sangat iba dengan nasib Devi dan ibunya juga anaknya itu. Mas, tegur ibu itu. Namun Dimas tidak membalasnya. Tatapannya masih kosong dan mengabaikan panggilan ibu itu. Waktu Dimas kembali sadar dari lamunannya, kedua ibu itu sudah meninggalkannya. Dimas berbalik dan berjalan pulang dengan langkah yang lesu. Entah mengapa Dimas begitu peduli dengan kondisi mereka. Dimas tidak menyadari di hatinya mungkin sudah tumbuh kekaguman kepada Devi ini. Meski tidak saling kenal, namun ada sesuatu yang tidak sengaja membuat Dimas kedepannya harus berhubungan dengan keluarga mereka. Tentu sebuah koper hitam di tangannya itu yang akan membawa Dimas terlibat lebih jauh dengan keluarga itu. Sekian cerita episode 1. Nantikan episode 2-nya ya. Agar tidak ketinggalan silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.